Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat viewers dan bapak semua. Kali ini kita masuk lagi ke pembelajaran seni budaya ya semester genap, yaitu membuat poster. Ini lanjutan dari semester ganjil kemarin dan di deskripsinya ada bapak lihat. Ini lanjutannya bagaimana dalam membuat poster. Pada materi ini kita membahas bab 9, yaitu membuat poster. Dalam membuat poster ini ada 3 hal tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah konsep membuat poster. Yang kedua adalah bagaimana syarat-syarat membuat suatu karya poster. Dan yang ketiga adalah alat dan bahan dalam membuat karya poster. Jadi kedepannya kalau kamu ingin buat pertanyaan atau kamu mempunyai sedikit pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar atau bisa Instagram Bapak juga, di linknya ada di bawah. Oke, pembelajaran kita mulai. Baiklah semua sahabat viewers dan anak-anak, kita mulai dari pengertian poster. Poster merupakan salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu atau pesan. Biasanya poster itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimahami. Umumnya poster itu ada gambar dan juga ada tulisan. Fungsi dari poster biasanya itu menyampaikan sesuatu, bisa jadi promosi pertunjukan musik, promosi pertunjukan tari, drama, atau film. Itu yang lebih populer. Umumnya besarnya poster itu tergantung dari tempat. Kalau misalnya kita letakkan di pohon atau di tepi jalan yang tempatnya kecil atau bisa jadi halte, itu biasanya posternya kecil. Tetapi kalau misalnya di tempat yang jalan raya yang menggunakan baliho ya seperti ini, itu biasanya ukurannya pasti lebih besar. Jadi tergantung dari di mana diletakkan poster tersebut kalau berdasarkan ukuran. Baiklah anak-anak, kita mulai yang pertama, yaitu konsep membuat poster. Bagaimana konsep membuat poster? Yang pertama kita harus mempertimbangkan di mana diletakkannya, seperti yang Bapak katakan sebelumnya ya. Kalau dia di pinggir jalan, yaitu ukurannya kecil. Kalau di tempat yang terbesar, kalau kita menggunakan baliho, otomatis kita harus membuat satu poster yang besar. Otomatis kita harus mempertimbangkan ukuran. Dan yang kedua adalah bagaimana? Yaitu kita harus mempertimbangkan bentuk, gambar, dan warna. Kenapa sih ini penting antara 3 ini? Ya, karena karakter dari poster itu akan mempengaruhi tujuannya. Maksudnya seperti apa, Pak? Ibaratnya kalau kita membuat satu poster horor, entah film Bangku Kosong, kita ambil Bangku Kosong ya, coba dulu kalian membuat poster Bangku Kosong ya, otomatis bagaimana sih fontnya? Bisa menggunakan font-font darah. Kalau menggunakan font-font yang standar, kalau menggunakan font-font yang kesannya lucu atau tulisannya apa, otomatis efeknya itu nggak dapat. Efeknya nggak dapat ya. Jadi dia harus menggunakan font yang horor. Dan kemudian kita harus mempertimbangkan besar tulisan ya, judul besar, terus pengarangnya bisa agak lebih kecil ya, seperti itu. Kita harus mempertimbangkan bentuk ukurannya, terus pemainnya bisa ukurannya nama-namanya sedang, seperti itu ya. Kemudian apa lagi yang kedua yang dipertimbangkan tadi? Gambar ya. Kalau gambar film horor, otomatis gambarnya harus horor dong gitu kan. Kamu tadi Bapak suruh membuat bangku kosong, otomatis bangku objek utamanya, dan kemudian ada pemainnya bisa, tidak ada pemain juga bisa, tetapi tetap kesannya harus horor. Dan yang terakhir 3 itu apa? Warna. Kalau otomatis kalau kamu membuat satu poster horor, kamu harus membuat efek-efek gelap. Jadi jangan menggunakan efek-efek terang. Jadi kalau terpadu di 3, warnanya dapat, tulisannya dapat, gambarnya dapat, orang akan melihat. Otomatis itu orang akan melihat, ini ada film bagus, pasti keren. Pasti keren. Padahal belum ditonton, orang sudah membayangkan ini film pasti keren. Jadi tujuannya nyampe tujuannya. Dah, seperti sebaliknya juga yang lain. Kalau filmnya ceria, bagaimana fontnya?
bagaimana ukurannya, bagaimana gambarnya, bagaimana warnanya, ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan 3 hal ini dalam membuat konsep poster, ya, antara gambar, antara warna, dan antara font atau tulisan. Kemudian poster juga memiliki fungsi pesan yang kuat. Otomatis apa yang disiapkan dalam konsep membuat poster, yaitu kalimatnya mesti jelas. Itu sudah pasti. Kalimatnya mesti akurat. Apa tujuan yang disampaikan mesti pas. Membuat tujuan yang pas dengan kalimat yang singkat. Jangan terlalu banyak dalam kalimat poster itu. Kenapa? Kalau kalimatnya terlalu banyak, otomatis posternya tujuannya nggak nyampe. Jadi buatlah suatu kalimat yang menyampaikan pesan yang kuat, ya, dengan kalimat yang singkat. Mas yang kedua yaitu syarat membuat poster. Ada beberapa syarat-syarat dalam membuat poster, baik itu gambar atau tulisan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam syarat membuat poster yaitu menentukan topik atau tujuan. Nah, dalam menentukan topik atau tujuan yang paling dibutuhkan adalah tema. Apa kalimat yang ingin disampaikan? Misalnya tema anti korupsi, bisa tema sosial, bisa tema tentang produk iklan, bisa tema tentang hari lingkungan dan sebagainya. Jadi dia harus tepat temanya. Jadi kita bisa menentukan gambar dan tulisan yang berhubungan sama tema. Yang kedua adalah menentukan kalimat yang mudah diingat, ya. Jadi dalam membuat poster itu kalimatnya harus jelas, ya, harus jelas, harus singkat seperti yang Bapak katakan, dan dia kalau bisa mudah diingat sehingga orang yang melihat pertama sekali poster kamu dan kemudian tidak melihat lagi, dia bisa membayangkan, oh kalimatnya bagus, ya, kalimatnya bagus, nyampe sama maksudnya. Oh ternyata maksudnya seperti ini. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan di poster itu langsung bisa diingat sama si pengunjung, ya. Yaitu menentukan gambar. Ya, poster itu seperti Bapak katakan ada kalimat dan ada gambar. Walaupun ada beberapa poster yang tidak menggunakan gambar, tetapi hanya sebagian kecil. Secara garis umumnya poster pasti ada gambar, ya. Ada kalimatnya. Seperti Bapak katakan tadi yang pendahuluan tadi, kalau kalimatnya itu harus sesuai dengan gambar, ya. Begitupun sebaliknya, ya. Jadi gambar menentukan suatu poster, ya. Penempatannya di mana? Bisa di atas, samping atas, bisa juga di samping bawah. Bagaimana kreasi kamu dalam membuat satu poster. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan media yang tepat, ya. Dalam membuat poster kita bisa menyesuaikan media poster ini akan diletakkan di mana. Jadi otomatis kita harus tahu medianya, ya, medianya. Contohnya, jika kedepannya kamu menjadi creator, ya, creator poster, kamu dapat project membuat poster yang kategori wow atau hebat, kamu membuat penempatannya itu akan di baliho, ya, atau di tempat-tempat yang keramaian. Otomatis media apa yang kita gunakan untuk membuat poster itu? Otomatis kita butuh yang namanya kain, ya, kain untuk membuat poster. Tapi kalau masih pembelajaran, ya, kamu hanya meletakkannya di pinggir jalan yang sifatnya pohon atau tempat pabrik seperti halte, itu bisa medianya kertas. Jadi penempatan media dan itu penting, ya. Dia bahannya itu apa dan di media itu letakkan di mana, ya, baik kategori besar ataupun masih kategori kecil. Kita lanjutkan ke bagian C, yaitu alat dan bahan, ya. Alat dan bahan ini penting karena hasil poster ditentukan dari alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan ini bisa manual, bisa juga digital. Apa yang kita pakai bisa berpengaruh pada hasil, ya.
Kalau kita menggunakan manual bisa menggunakan karton, pensil dan teman-temannya, dan kemudian pewarna, cat minyak, bisa cat air, kemudian tempatnya itu apa, bisa tadi karton ya, kertas, atau juga bisa kanvas ya. Itu pasti kualitasnya berbeda-beda semua. Kalau dia digital, dia menggunakan komputer ya, aplikasi banyak yang bisa membuat satu poster dengan komputer ya. Bisa contohnya yang paling gampang ya Photoshop, udah paling standar sekali, itu orang udah tahu semua. Bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk membuat logonya ya, dan pewarnaannya bisa macam-macam ya, tergantung kreativitas dari si pembuat, apakah dia mau membuat dari manual ataukah membuat dari digital. Baik anak-anak, sekian materi saya hari ini, yaitu membuat poster materi pembelajaran kelas 8 bab 9 halaman 122. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian, bisa kalian terapkan di rumah, apalagi dalam pembelajaran daring ini ya. Untuk penugasan, saya ingin meminta kalian membuat satu karya poster dengan hari lingkungan, mari cintai lingkungan ya. Temanya itu mari cintai lingkungan. Medianya itu media manual ya, media manual. Kemudian kertas yang digunakan, media kertas yang digunakan itu atau karton bisa jadi itu menggunakan kertas atau karton bekas. Saya tidak meminta yang baru ya, bisa jadi bekas printing atau bisa bekas-bekas hasil coretan gambar adik kalian yang sebelahnya itu masih ada lembar kosong. Jadi itu bisa kalian gunakan karena sesuai dengan konsep mari cintai lingkungan. Itu silakan kalian kerjakan. Kemudian diwarnai ya, Bapak minta yang teknik manual saja, yang nggak perlu yang digital ya. Kemudian setelah itu, baik itu hasil kerjaan kamu, finishingnya, dan juga hasil coretannya itu, gambarnya itu kamu fotokan ke keduanya ya. Jadi Bapak minta 2 foto, yang ada yang pertama itu hasil karya kamu, dan yang kedua adalah itu bekas kertas apa sih atau bekas karton apa. Jadi betul-betul realita, nggak ada fake ya. Jadi bisa membayangkan, kamu nggak bisa mencoba untuk bohong ya, bohong oh pakai kertas baru aja biar keren. Enggak, jangan. Bapak minta kamu pakai kertas yang atau karton bekas ya. Kemudian bentukan keduanya kirim ke Google Classroom atau juga bisa ke email Bapak. Linknya sudah Bapak taruh di bawahnya ya, di kolom deskripsi linknya. Kemudian kalau ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar ya, kolom komentar, atau juga via bisa juga nah, kalau ada pertanyaan aja ya. Jadi hasil di Google Classroom atau email, dan pertanyaan bisa di kolom komentar video ini atau Bapak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat dalam pembelajaran daring. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah jaga jarak, social distancing ya. Yang kedua tetap cuci tangan biar bersih. Kalau keluar pakai hand sanitizer, hand sanitizer. Yang ketiga adalah memakai masker. Di mana lah masker Bapak, tapi pasti Bapak pakai. Sekian pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Dadah.